Oke, sekarang mari kita akan berdiskusi langsung dengan Bapak Faryanda selaku Editor-in-Chief dari Medan Post dan juga Mas Gumi sebagai editor Sukabumi Update untuk berbagi cerita dengan kita tentang pengalamannya bekerja sama dengan GNI. Apa kabar nih Pak Faryanda dan Mas Gumi? Alhamdulillah kabar baik. Ya, kabar baik Mbak. Nah, mungkin pertanyaan pertama mungkin bisa dimulai dari Pak Faryanda dulu kali ya yang jawab. Nah, kami ingin tahu nih sebelum mengikuti program Local Foundry, tantangan apa nih yang dihadapi? Jadi saya kan editor-in-chief harian Medan Post. Yang kami hadapi tantangan terberat adalah ketatnya persaingan dalam penerbitan media. Terutama media cetak, di mana untuk orang lokal saja yang terbit setiap hari berkisar puluhan media. Selain persaingan oplah dan persaingan pendapatan ikan juga ditambah lagi dengan beban biaya cetak dan operasional redaksi dan perusahaan. Hal ini makin diperparah dengan adanya wabah virus COVID-19 ini. Sehingga mempengaruhi kehidupan sosial ekonomi masyarakat kita yang secara tak langsung juga berdampak dengan kelangsungan media cetak kita. Kalau gitu boleh saya juga bertanya kepada Mas Gumilang dari Sukabumi Update, mungkin bisa cerita sedikit. Kalau di sukabumiupdate.com itu sebenarnya tantangan dan hambatan itu kita bagi dua, masalah SDM dan knowledge sih. Jadi kalau untuk kami di lokal mungkin masih disebut SDM-nya yang terbatas juga. Kita nggak sampai puluhan atau ratusan juga SDM-nya, dan juga kurangnya knowledge di bidang digital age exposure itu sih. Tapi sering berkembangnya zaman dan waktu, kita juga belajar terus dan pengen bisa tentang hal-hal baru kayak gitu sih, dan lebih beradaptasi dan menyesuaikan seperti teknologi AMP atau lainnya seperti itu sih Mbak. Oke, nah mungkin pengen bertanya, gimana sih dan kapan Sukabumi Update itu memutuskan bahwa mengadopsi strategi digital ini itu penting untuk kelangsungan perusahaannya? Jadi Sukabumi Update itu emang pertama kali berdiri tahun 2016. Jadi sudah dipersiapkan emang untuk menjadi media online lokal, dan secara strategi marketingnya emang kita masih menggunakan direct sales sih, kita belum pakai digital marketing dan lainnya kayak gitu. Karena teman-teman di Sukabumi Update juga mereka emang berpengalaman di media konvensional juga. Kebanyakan teman-teman itu dari media cetak juga. Sampai akhirnya 2016, 2017, 2019 sampai akhirnya ketemu sama kita bertemu sama edisi ya, Anymind, dan di sana akhirnya mulai kita sering diskusi berbincang tentang pentingnya digital exposure ini gitu di dunia digital. Soalnya kan kita sebagai media online juga kita harus melek juga gitu ya terhadap perkembangan zaman dan digitalisasi ini gitu. Akhirnya ya ngobrol sama edisi ya, pada saat itu kita lakukan training, strategi, planning, digital marketing, terus ada penerapan teknologi dan fitur yang cukup bagus dan menarik juga sih, yaitu AMP Accelerated Mobile Page itu. Jadi bagaimana si pembaca atau audiens kita ngakses berita kita itu lebih cepat lagi, lebih memudahkan lagi sih. Itu sih Mbak. Nah, kalau untuk Medan Post gimana Pak? Karena kan memang bermulainya dari media cetak. Nah, jadi kapan dan gimana kalian sebagai perusahaan media ini memutuskan untuk mengadopsi strategi digital ini? Kami sudah ada keinginan kami beberapa tahun yang lalu ingin masuk ke dunia online ini. Cuman belum dapat, saya sebagai pimpinan redaksi pimpinan umum, saya belum dapat langkah-langkah apa yang harus saya lakukan. Karena melihat dari keadaan saat ini, orang sudah banyak beralih ke online kan gitu. Suatu hari saya dihubungin sama orang dari Google, katanya mengaku dari Google, ternyata Mbak Ilona. Saya telepon Mbak Ilona nyampaikan bahwasanya ingin bersama bla 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 kan gitu soal online. Saya tertarik loh Mbak. Kebetulan kami pada saat itu mau melaksanakan rapat kerja harian Medan Post, dan saya pikir kan begini, oh inilah mungkin langkah saya
untuk terjun ke dunia online kan gitu. Karena apapun namanya media online ini sudah menjadi kebutuhan masyarakat karena orang butuh berita yang cepat dan aktual. Dan sampai sekarang pun tagline kami atau moto kami untuk Medan Post Online adalah cepat dan aktual. Syukur alhamdulillah perjalanan ini berjalan mulus. Mbak Ilona beberapa kali datang ke Medan untuk membimbing semua wartawan, redaksi untuk memahami bagaimana dunia online. Dan saya sangat-sangat berterima kasih loh sama Mbak Ilona ini, sehingga sampai saat ini ternyata apa yang saya khawatirkan itu ternyata benar. Koran itu bakal nanti ditinggalkan. Karena saya bulan 1 kemarin saya memutuskan untuk buka online. Ternyata bulan 3 terjadi wabah virus corona. Aduh, saya merasa terbayang-bayang juga muka Mbak Ilona. Untung aja dia hadir, ya kan? Sekarang seluruh pembaca-pembaca cetak kan sudah disuguhkan dengan di online. Jadi hampir rata-rata, ya saya ini bukan apa-apa, hampir rata-rata pejabat di Sumatera Utara ini membutuhkan Medan Post Online. Bahkan kami akan melaksanakan lagi nanti namanya audio visual news. Nanti kami juga akan, nanti kami, jadi wartawan-wartawan ini nanti di lapangan bukan hanya dalam bentuk berita, kalau bisa dalam bentuk visual. Langsung dia, kalau dia ada peristiwa kejahatan, langsung dia TKP. Begitu juga dengan education itu kan, elektronik pendidikan itu, semua juga membutuhkannya. Kemarin bincang-bincang saya sama ada beberapa pejabat, mereka sangat mendukung. Terutama sekarang ini kan banyak mahasiswa-siswi yang belajar di rumah. Jadi guru-guru pun bingung bagaimana caranya untuk menyampaikan pelajarannya. Mereka akan gunakan Medan Post Online. Begitu juga nanti akan ada apps TV namanya. Dan ini berkembang terus loh Mbak. Makanya saya bilang saya sangat terima kasih loh Mbak Ilona nih. Karena kami juga sekarang sudah mulai paham betul dengan online ini. Memang keadaan ini untung saya lakukan sebelum terjadi wabah virus corona. Kalau sekarang udah terlambat kan. Jadi saya rasa saya belum terlambat dan sekarang ini wartawan-wartawan saya semuanya lebih mengutamakan Medan Post Online-nya malah daripada cetaknya. Malah saya malah marketing. Iya, kok jadinya kok di online semua nih saya bilang. Kok cetaknya ditinggalin gitu ya. Waduh, jadi sekarang ini lebih senang mereka ke online karena cepat dan aktual kan, kencang. Jadi dan terima kasih kepada Google, terkhusus kepada Mbak Ilona, sehingga kami ini sekarang makin melangkah lebih maju lagi. Dan sekarang saya sedang mendaftarkan Medan Post Online ke Dewan Pers agar nanti sudah terdaftar dan terverifikasi, menghindari nanti ada delik-delik lain di belakang hari. Oke, wah cerita yang bagus dan juga terima kasih untuk sharing inovasi-inovasinya yang akan dilakukan ya selanjutnya. Mungkin ini juga pertanyaan selanjutnya sih. Kita kan tahu Local Foundry program ini memang telah selesai ya pada bulan Maret. Dan setelah program ini selesai, perubahan apa sih yang Anda sadar dan perubahan apa yang Anda lakukan pada tim Anda juga setelah atau selepas program Foundry ini? Mungkin aku bisa minta dari Mas Gumilang? Ya Mbak, perubahannya cukup banyak banget sih Mbak, cukup banyak banget karena ya secara kebanyakan dari SDM kita juga kan tadi seperti yang sudah saya bilang itu dari media konvensional juga sebelumnya, dari konvensional yang akhirnya harus kita belajar bareng-bareng beradaptasi ke digital kayak gitu. Nah, di digital ini salah satunya kita kayak ada push informasinya itu lebih cepat lagi gitu. Seperti tadi Pak Faryanda katakan, informasinya lebih cepat, lebih aktual lagi. Beberapa kali juga soalnya berita-berita di kita juga kita pengen memberi manfaat juga ya buat ke masyarakat. Saya ambil contoh misalnya ada kayak seorang guru yang sudah mengajar selama 80-an tahun, 80-an tahun dari era dulu sampai sekarang dia masih mengajar menjadi guru. Kita angkat cerita itu, story itu, kita publish, kita bikin kontennya, dan
booming dan viral juga kan. Uh, Booming dan viral juga, dan kebetulan Sukabumi Update itu juga kita tuh kerja sama beberapa media nasional juga, jadi percepatan informasinya juga lebih, nggak hanya seputaran lokal Sukabumi saja. Nah, impactnya itu saking cepatnya, dan juga karena kita udah menerapkan teknologi AMP itu ya, aku review beberapa kali AMP, soalnya ada ya, jadi audiens bakal cepat ngakses informasi sama beritanya juga gitu. Cuman selang beberapa hari ya, cuman selang ya 3 hari, mungkin 3 sampai 5 hari itu banyak yang nanya ke kita gitu. Oh, namanya Nenek Hasana pada saat itu tuh. Nenek Hasana salah satu pengajar di Sukabumi. Dia tanya audiens tanya itu, minta alamat neneknya dong, Min. Admin kan gitu, kayak di sosial media kayak gitu. Terus banyak pesan masuk ke email ke redaksi kita juga. Jadi mereka pengen bantu Maneneh juga kayak gitu. Cepet banget itu, pokoknya sekitar 3 sampai 5 hari. Kalau kita sih sebagai insan media, insan jurnalistik, tujuan utamanya itu dampak sosial dan dampak ekonomi yang positif gitu buat mak neneh itu. Meskipun ya Pak, secara ya kalau media online kan otomatis ketika konten kita viral, traffic juga kan makin gede tuh. Traffic makin gede, revenue yang didapat juga kan makin gede. Nah, tapi kalau dalam kasus tersebut sih, kalau kita itu nomor sekian sih, tetap kita mementingkan ya tadi sih tanggung jawab jurnalistik kita, bahwa bagaimana dampak sosialnya dari tulisan kita atau konten kita itu bagi si narasumber kita atau maneneh itu sih. Dampaknya ketika kita bikin story, digabung, dikombinasikan dengan teknologi digital yang ya katakanlah yang AMP tadi ya, yang AMP sangat masif dan cepat banget gitu. Nah, tinggal kita bagaimana caranya memfilter hal tersebut sih, dengan bagaimana kita memanage, kayak melakukan verifikasi, validasi data dan hal lainnya seperti itu sih, Mbak. Oke, thank you banget nih udah Oke, sharing boleh, Kak. ceritanya. Oke, sekarang ayo kita dengar juga dari Medan Post. Gimana nih Pak Faryanda, perubahan apa yang bisa dilihat ketika program kita selesai di bulan Maret? Ini ya Mbak, perlu saya sampaikan yang kami rasakan saat ini, terjadi perubahan drastis yang dialami oleh wartawan-wartawan dan redaksi kami. Mereka punya semangat baru, punya tantangan baru, the new challenge. Jadi otomatis kinerjanya pun makin bagus sekarang ini. Punya mainan baru, seperti itulah saya melihatnya. Mereka punya mainan baru yang nggak membosankan. Kan selama ini peristiwa yang dapat di pagi hari, di siang hari, di sore hari hanya bisa terbitnya untuk besok pagi kan. Sekarang ini enggak, malah pagi aja saya bangun tidur aja sudah mulai berseliweran dipublish, masuk ini, masuk itu. Jadi mereka memang asik sekarang. Saya senang punya semangat baru karena ada tantangan baru. Jadi Medan Post Online ini membuat teman-teman wartawan lebih giat, lebih meningkat kinerjanya, terutama dalam kondisi sekarang ini kan adanya wabah virus corona. Mereka juga kan kadang dari rumah pun bisa membuat berita kan gitu. Di mana mereka duduk, mereka bisa di warung kopi di mana-mana. Bahkan saya saat ini sudah merekrut anak-anak muda. Kemarin sudah masuk di umur 20-an tahun untuk masuk di Medan Post Online, dan saya sangat bersyukur karena kinerjanya pun luar biasa. Ya, itulah dia yang saya rasakan, perubahan-perubahan yang sangat positif bagi kami di grup Medan Post Group ini. Nah, kalau perubahan ini apakah juga membantu memperkuat suara di pembaca Anda? Oh ya, otomatis Mbak, memang begitu. Tapi saya sangat bersyukur dengan memperkuatnya suara-suara di pembaca, tapi tidak mempengaruhi oplah. Itu yang saya sangat senangnya, karena saya khawatirkan kan mempengaruhi oplah harian Medan Post. Tapi dalam kondisi saat ini tidak, malah oplah Medan Post stabil, tidak terganggu, karena saya pakai metode begini. Saya peringatkan pada redaksi,
kalau bisa judul di online sama judul dicetak tolong dirubah, jangan sama. Jadi sehingga isinya pun kalau bisa deadline-nya nanti dicetak ada penambahan informasi. Jangan bulat-bulat dari online Medan Post, tapi ada tambahan informasi seperti konfirmasinya ditambah, kemudian digali lagi sumber-sumber informasinya untuk dicetak, untuk di harian, untuk di koran. Dan ini berjalan normal dan baik, tapi yang sangat saya syukurin, pengaruh yang sangat fundamental di Medan Post ini adalah semangat kerja wartawan terhadap media online ini. Pengaruhnya luar biasa. Itulah saya sangat bersyukur, dan dampaknya kepada pembaca, suara pembaca ya positif lah, Mbak. Oke, sip. Makasih banget nih. Kalau dari Mas Gumilang dan dari Sukabumi Update gimana, Mas? Makin masif juga, makin masif, makin cepat juga sih informasi yang didapatkan dari kita Sukabumi Update untuk disebarluaskan kepada audiens kayak gitu. Nah, kita tuh masih ada tugas juga, dan salah satunya tugas jurnalistik itu adalah ketika informasi menyebar itu bagaimana caranya informasi itu valid kayak gitu. Informasi itu sudah berdasarkan terverifikasi. Makanya ya ada tanggung jawab moral lah bagi kita juga. Informasi yang menyebar itu jangan informasi yang menyebar liar seperti itu, kita ingin pastikan sih agar masyarakat itu enggak mendapatkan hoax kayak gitu. Konten kita bisa gampang diakses, menjadi trending juga, namun tetap konten itu terverifikasi dan aman juga gitu buat audiens kayak gitu sih, Mbak. Oke, kayaknya nih ada satu pertanyaan terakhir. Apakah ada saran yang bisa diberikan kepada rekan perusahaan media lainnya di provinsi juga, khususnya yang sudah lama memiliki bisnis yang lebih tradisional? Wah, jadi Mbak, kita ini harus sesegera mungkin beradaptasi dengan kondisi yang ada. Perubahan yang terjadi pada industri media sangat cepat, ya kan? Hal itu pun sejalan dengan perubahan yang terjadi pada perilaku manusia dalam mendapatkan informasi dan berita. Oleh karenanya, menyiapkan produk dan sumber daya yang sesuai dengan dinamika tersebut menjadi sangat penting. Semuanya berproses, tapi yang penting adalah berani memulai. Wah. Perubahan yang kami lakukan dengan mengembangkan platform digital hanyalah satu dari banyak hal lainnya sebagai bagian dari beradaptasi. Namun sudah menjadi komitmen bersama di Medan Post bahwa kami harus siap melibatkan diri dan menjawab tantangan tersebut. Wah, oke. Makasih banget nih sharingannya. Kalau dari Mas Gumilang gimana nih? Sebenarnya ini pilihan ya. Pilihannya memilih beradaptasi untuk bertahan atau ya tidak beradaptasi dan akan ketinggalan zaman kayak gitu sih. Terus namun seiring berjalannya perkembangan zaman dan di era digitalisasi juga, jangan sampai membuat idealisme jurnalisme kita yang selama ini kita pegang luntur juga gitu. Masih itu tetap harus menjadi hal yang utama juga. Ya tadi sih, dengan adanya digitalisasi ini sebenarnya memberi chance buat kita lebih kreatif lagi, lebih inovatif juga. Bagaimana caranya kita menyajikan konten atau produk jurnalistik yang lebih kekinian, yang lebih diterima oleh masyarakat kayak gitu. Oke, sip. Makasih banget nih untuk diskusinya Pak Faryanda dan juga Mas Gumilang. Saya rasa ini benar-benar informasi yang sangat menarik dan semoga kita semua di sini bisa menginspirasi teman-teman media lainnya. Untuk itu saya kembalikan sesi ini ke Jason.